Halo, selamat pagi pemirsa. Di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Jasmine Ramadi, inilah kabar Sumatera untuk Anda. Fakta-fakta hukum dianggap dibacakan. Bahwa dalam membuktikan unsur ini, penuntut umum akan kembali mengaitkan peran saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang semuanya dituntut dalam perkara terpisah dengan peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu perkataan terdakwa kepada saksi Putri Chandrawati saat di Magelang terkait ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, saksi Dirianto alias Kodir yang melaporkan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta, hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Chandrawati naik melalui lift ke lantai 3 rumah saguling berdua saja, perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf, dan hasil interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf yang dilakukan oleh saksi Rifaizal Samuel serta saksi Beni Ali yang didengar oleh saksi Kombes Susanto dan saksi Sulap Abu, yang mana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2, kemudian tiarap, telah menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa untuk melihat ada tidaknya kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku dapat juga dilihat dari peristiwa apa yang terjadi setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak menolak hadiah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, yaitu satu buah handphone iPhone 13 Pro Max, dan terdakwa Kuat Ma'ruf juga dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo akan diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Bahwa sekalipun terdakwa menyatakan tidak mengetahui maksud dari pemberian uang sebesar 500 juta rupiah tersebut, namun terdakwa Kuat Ma'ruf juga mengatakan tidak lazim apabila hanya mengantarkan saksi Putri Chandrawati dari Magelang ke Jakarta diberikan uang sebesar 500 juta rupiah. Sehingga apabila dikaitkan dengan adanya peristiwa penembakan terhadap korban dan rangkaian peran dari terdakwa Kuat Ma'ruf ditambah dengan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sangat loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi, dan tidak mau mengkhianati keluarga saksi Ferdi Sambo, maka dapat dipastikan bahwa uang sebesar 500 juta rupiah tersebut merupakan upah bagi terdakwa dalam pemenuhan rencana pembunuhan terhadap korban yang telah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa berdasarkan hal tersebut, makin menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat dengan jelas perbuatan atau tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf, yaitu ikut bersama-sama mengantarkan saksi Putri Chandrawati sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol B1 Mah, padahal terdakwa bertugas di Magelang, membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta sebagai bentuk pengamanan apabila korban melawan, ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3, padahal terdakwa tidak ikut melaksanakan PCR, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara serta menutup akses jalan keluar korban, lalu menutup pintu balkon padahal hari masih terang, dengan sigap memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah Duren 3, masuk ke dalam rumah Duren 3, kemudian ikut masuk juga ke dalam rumah padahal tidak dipanggil masuk, dan berdiri di belakang saksi Ferdi Sambo untuk menutup ruang gerak korban agar tidak melarikan diri. Merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Hal ini sejalan dengan jurisprudensi yang berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan doktrin dari Prof. Wiryono Projodikoro, Prof. Mulyatno, serta dikaitkan dengan pengertian turut serta dalam memori Vanto-Lifting, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Karena telah ditemukan fakta yang dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama yang disadari dan erat antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, dan perbuatan atau tindakan terdakwa sebagaimana dianalisa di atas merupakan suatu pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan tindak pidana tersebut menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana dilanjutkan.
Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Kesimpulan, dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu quote untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Penuntut Umum Rudi Irmawan, SH.MH. Sekian, terima kasih. Ya pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda.
sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, dan saksi Ferdi Sambo, ketika saksi Ferdi Sambo bertemu dengan Kuatmaruf di lantai 1, lalu dengan nada tinggi saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer yang sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama mendengar suara saksi Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer lalu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan sambil menunggu rencana selanjutnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan memanggil korban Nofriansah Yosua masuk ke dalam rumah sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, dan keterangan terdakwa sendiri. Sekira pukul 17.12 saksi Kuatmaruf mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa Ricky Rizal yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo sengaja memuluskan kehendak dan rencana tersebut dengan cara menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahukan kepada korban Nofriansah bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan sendiri berdiri berjaga-jaga saat terjadi penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesuai keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Kuatmaruf, dan keterangan terdakwa. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua. Pada saat itu saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua lalu mendorong korban Nofriansah Yosua ke depan sehingga posisi korban Nofriansah Yosua tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer yang berada di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Sedangkan posisi saksi Kuatmaruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah memiliki pengetahuan tentang kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo tersebut sengaja dengan kehendaknya mengambil peran dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua melakukan perlawanan dengan berada di belakang saksi Richard Eliezer. Sedangkan saksi Putri Chandrawati yang juga sudah memiliki kehendak dan rencana yang sama sengaja mengambil peran berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dari posisi korban Nofriansah. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansah dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa dan seterusnya. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali hingga korban Nofriansah terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah dan seterusnya. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang menghampiri korban keterangan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo benar menghampiri korban Nofriansah Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak kepalanya sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi korban Nofriansah Yosua hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban yang melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan, lintasan anak peluru dan seterusnya. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan tidak mencegah penembakan dan tidak membantu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuat, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah saguling. Bahwa rangkaian peran bersama-sama tersebut kembali dilanjutkan terdakwa dengan berperan menerima uang dari saksi Ferdi Sambo sesuai keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Kuatmaruf, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk datang ke rumah dan terdakwa diberi uang sebesar 500 juta rupiah sambil ditunjukkan uang di dalam amplop namun disimpan saksi Ferdi Sambo lebih dahulu setelah kasus tersebut selesai karena terdakwa telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua hingga meninggal dunia.
bahwa dari rangkaian peran bersama-sama tersebut selalu menunjukkan terdakwa adalah orang yang pertama diminta untuk bertindak oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati saksi Putri Chandrawati yaitu dari mulai melucuti senjata, dipanggil ke lantai 3 rumah saguling, diminta mengemudikan mobil dari rumah saguling menuju rumah dinas Duren 3, diminta mengawasi korban Nofriansah Yosua saat di mobil dan di taman rumah dinas, diminta untuk mengantar saksi Putri Chandrawati pasca penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang dilakukan secara bersama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren 3. Dimulai pada hari peran bersama-sama tersebut terus dilanjutkan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo. Bersama saksi Ferdi Sambo di mana pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekira pukul 15.40 dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut dilanjutkan terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dengan bersikap secara sadar tidak menolak saat diajak saksi Putri Chandrawati pergi Duren 3, terdakwa dengan sengaja dan sadar mendukung rencana dan seterusnya. Peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya terdakwa bersama saksi Putri Chandrawati dan seterusnya. Dari uraian tersebut di atas, jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta made player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga meninggal dunia yang dilakukan terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Dengan demikian, unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Dilanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan. Dan untuk itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kehidupannya sebagai aparatur penegak hukum. Hal yang meringankan, terdakwa berusia muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa mulai huruf A sampai dengan huruf I dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 16 Januari 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SHMH. Terima kasih. Yang mulia. Kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, siapa tak kenal Bika Ambon? Nah, meskipun namanya menggunakan kota Ambon, kuliner nan legit ini merupakan kue khas kota Medan. Cita rasanya yang legit dan lezat menjadikan kuliner ini tetap eksis hingga sekarang. Berikut informasi dari reporter Novri Afandi dan juru kamera Hairil Arisandi. Anda tahu tidak, kira-kira kue Bika Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai Bika Ambon. Namun yang pasti, kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan Bika Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama Bika Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, Bika Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue Bika Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan Bika Ambon. Dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha Bika Ambon sedang membuat adonan Bika Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Ini lagi proses pembuatan Bika Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya tuh apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih.
Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya. Tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir. Ya, Ini udah bisa dimasukin Pak ya? ya udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Ya. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya Pak. Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Iya. Ragi ataupun untuk proses Iya. fermentasinya itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira. Iya, nira. Terus pakai dibantu dengan ragi biar perkembangan kembangnya sempurna. Oke. Mungkin ada yang adonan yang sudah jadi Pak setelah. Nah, ini yang udah saya adon yang sebelumnya nih. Nah, inilah dia. Nah, ini. Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah, ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi dan coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu Bika Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak ya. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan, Keju dan pandan original. dan original. Itu harganya sama Pak ya semua? Sama. Sama. Yang keju nambah 5.000. Jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi. Wow, luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya yang beli. Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ini enak sekali rasanya Pak. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi Bika Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau Anda jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue Bika Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.